Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di video ini. Kali ini kita akan membahas tentang peran dan model komunikasi massa di era digital. Yuk, simak sampai habis karena penjelasannya dijamin bakal bikin kamu lebih paham. Eits, sebelum lanjut kenalan dulu sama anggota kelompok PAT. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara komunikasi massa. Media tidak lagi bersifat satu arah, melainkan bersifat interaktif dan partisipatif, di mana audiens tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga dapat menghasilkan serta menyebarkannya. Di era ini, peran komunikasi massa meluas dari sekadar penyampai pesan menjadi alat pembentuk opini dan ruang diskusi publik. Untuk lebih lanjutnya, kita akan mendengarkan penjelasan dari kelompok 4, tentang peran, tantangan, dan model komunikasi massa di era digital. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran komunikasi di era digital. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, komunikasi massa mengalami perubahan yang begitu mendasar. Dengan kehadiran internet dan media sosial telah menggeser cara informasi disampaikan dan diterima oleh masyarakat. Jadi, kini informasi dapat diakses dengan cepat dan menjangkau khalayak yang sangat luas dalam hitungan detik. Berita dan berbagai konten lainnya tersebar secara instan melalui platform digital, memungkinkan masyarakat tetap terhubung dengan peristiwa dunia secara real time. Jadi tidak hanya itu, komunikasi massa yang dulunya bersifat satu arah ini berkembang menjadi lebih interaktif. Audiens tidak lagi hanya menjadi penerima pesan, tetapi juga dapat terlibat secara aktif melalui komentar, tanggapan, dan berbagi informasi-informasi lainnya. Jadi interaksi dua arah ini menciptakan hubungan yang lebih dekat antara pembuat konten dan masyarakat luas. Jadi dengan kehadiran internet dan media sosial di sini menjadi lebih sangat mudah bagi masyarakat untuk menerima informasi dan menyampaikan informasi seperti itu. Jadi selanjutnya ada tantangan komunikasi di era digital. Komunikasi massa di era digital ini menghadapi tantangan yang rumit dan terus berubah seiring dengan kemajuan teknologi serta penggeseran perilaku masyarakat. Jadi di balik berbagai peluang yang muncul, terdapat juga sejumlah tantangan seperti penyebaran informasi yang berlangsung sangat cepat tanpa adanya verifikasi, yang dapat menyebabkan meluasnya hoax, disinformasi, dan malinformasi. Kekhawatiran terhadap etika digital atau netiquette turut mencuat, terutama karena kecanggihan komunikasi digital menimbulkan dilema etis baru terkait manipulasi data, penggunaan algoritma, dan dampak sosial dari konten yang tersebar. Selain itu, ada juga persoalan mengenai terkikisnya identitas budaya lokal akibat dominasi budaya global. Penggunaan teknologi digital membawa berbagai tantangan, termasuk isu privasi data dan risiko terbentuknya gelembung informasi. Ketergantungan pada teknologi ini juga dapat melemahkan kemampuan individu dalam berinteraksi langsung yang berdampak pada keterampilan sosial mereka. Seperti misalnya contoh, mereka lebih pede berinteraksi di media sosial daripada secara langsung di dunia nyata. Selain itu, muncul permasalahan terkait hak cipta dan kekayaan intelektual karena distribusi konten digital yang sangat mudah bisa memicu pelanggaran atau penyalahgunaan karya orang lain. Kekhawatiran akan keaslian informasi juga meningkat, terutama dengan berkembangnya teknologi memanipulasi media seperti deepfake yang dapat menyesatkan publik melalui konten yang telah direkayasa seperti itu. Apa sih pengertian model komunikasi massa?
Model komunikasi adalah cara untuk menggambarkan suatu proses komunikasi, baik yang bisa dilihat langsung maupun yang bersifat tidak nyata. Model ini berfokus pada bagian-bagian terpenting dari proses komunikasi agar lebih mudah untuk dipahami. Selain membantu menjelaskan, model komunikasi juga berguna untuk menyederhanakan hal-hal rumit dalam komunikasi. Untuk itu, ada beberapa model komunikasi massa. Yang pertama ada model Aristoteles. Model ini merupakan salah satu yang paling awal dalam ilmu komunikasi dan sering disebut dengan model retoris. Model ini menjelaskan bagaimana komunikasi verbal pertama kali dipelajari secara sistematis. Komunikasi dianggap terjadi saat seorang menyampaikan pesan kepada orang lain dengan tujuan untuk mempengaruhi tindakan atau sikap mereka. Dalam model ini memiliki 3 unsur utama supaya komunikasinya itu berjalan dengan efektif. Yang pertama ada pembicara, pesan, dan pendengar. Model ini sangat menekankan pada kegiatan berpidato, terutama pidato untuk mempengaruhi orang lain. Dalam model ini memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama ada komunikasi dipandang sebagai sesuatu yang statis. Yang dua, model ini tidak mempertimbangkan peran komunikasi nonverbal dalam mempengaruhi orang lain. Yang kedua ada model Lasswell. Model ini menggambarkan proses komunikasi melalui 5 unsur utama, yaitu yang pertama, Wu. Wu dapat diartikan sebagai sumber atau komunikator, yaitu pelaku utama atau pihak yang mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi. Bisa seorang individu, kelompok, organisasi, maupun suatu negara. Yang kedua, say what atau pesan apa yang akan disampaikan kepada komunikan. Dalam pesan ada 3 komponen, yaitu makna, simbol, dan bentuk. Yang untuk makna merupakan isi atau gagasan inti yang ingin disampaikan oleh pengirim pesan. Makna ini bisa berupa informasi, perasaan, pemikiran, atau niat tertentu yang menjadi landasan dari proses komunikasi. Yang kedua ada simbol, yaitu tanda-tanda atau lambang-lambang baik berupa kata-kata, gambar, suara, atau gerakan yang dapat digunakan untuk merepresentasikan makna tersebut agar dapat dipahami oleh penerima. Yang ketiga ini bentuk atau organisasi pesan, yaitu cara penyusunan dan penyampaian pesan secara sistematis, logis, dan sesuai konteks agar pesan dapat diterima dan dimengerti dengan baik. Dan untuk Lasswell yang nomor 3 ini ada in which channel atau media untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media cetak atau media elektronik. Dan yang nomor 4 ada to atau siapa yang menerima informasi, bisa berupa suatu kelompok, individu, organisasi, atau suatu negara yang menerima pesan dari komunikator. Yang terakhir ada with what, efek atau dampak apa yang terjadi pada komunikan setelah menerima pesan dari komunikator. Baik, selanjutnya itu ada model aliran banyak tahap. Maksudnya itu model aliran 2 tahap tidak dapat diterapkan secara optimal di masyarakat dengan tingkat buta huruf rendah, di mana pesan dapat diterima dengan lebih mudah dan efektif. Selain itu, model ini tidak mempertimbangkan peran komunikasi individu dalam penyebaran pesan, yang menyebabkan dampak media dianggap terlalu besar. Sebagai hasilnya, model aliran banyak tahap dikembangkan sebagai perbaikan dari model aliran 2 tahap. Melalui model aliran dengan banyak tahap ini, individu dapat menerima pesan media secara langsung atau tidak langsung. Mereka juga
bisa mendapatkan informasi melalui interaksi dengan individu lain. Model ini lebih tepat dalam menggambarkan proses pembentukan opini dan sikap, di mana individu dipengaruhi oleh media massa atau komunikasi antar pribadi, sekaligus dapat memengaruhi media massa dan orang lain. Tatlen Hale, Jamieson, dan Caroline Kors Campbell dalam The Interplay Influence tahun 1988 menyebutkan 4 cara utama dalam memengaruhi media. Yang pertama, menyampaikan keluhan pribadi seperti menulis surat pembaca atau kepada pihak berwenang. Yang kedua yaitu mengorganisasi tekanan masyarakat untuk memboikot stasiun penyiaran atau produk tertentu atau mengambil langkah hukum. Yang ketiga, mendesak pihak berwenang untuk melanjutkan tindakan tertentu. Dan yang keempat, melaporkan masalah ke DPRD atau DPRD atau DPR. Kemudian ada model aliran 2 tahap. Nah, dalam kajian komunikasi massa terdapat sebuah pendekatan awal yang dikenal dengan sebutan model aliran 1 tahap. Nah, model ini pada dasarnya menjelaskan bahwa media massa memiliki kekuatan yang sangat besar dan langsung dalam memengaruhi pikiran, sikap, serta perilaku khalayak atau audiens. Model ini mengasumsikan bahwa audiens bersifat pasif, seolah-olah mereka tidak memiliki kemampuan untuk menyaring, mengkritisi, atau bahkan menolak pesan-pesan yang disampaikan oleh media. Dengan kata lain, model ini menempatkan media massa sebagai satu-satunya sumber pengaruh tanpa mempertimbangkan adanya proses interpretasi atau peran pihak lain dalam menyampaikan pesan. Namun, seiring dengan perkembangan ilmu komunikasi dan pemahaman yang lebih kompleks terhadap perilaku audiens, model ini kemudian dianggap tidak lagi relevan atau ketinggalan zaman. Para ahli komunikasi mulai menyadari bahwa proses penerimaan pesan tidak sesederhana yang digambarkan oleh model aliran 1 tahap sebagai respon terhadap kelemahan tersebut. Nah, kemudian muncullah model aliran 2 tahap. Model ini menawarkan pendekatan yang lebih realistis dan kompleks dalam melihat bagaimana pesan media sampai kepada audiens. Model aliran 2 tahap juga, media massa sebenarnya tidak secara langsung memengaruhi seluruh audiens. Sebaliknya, pesan-pesan yang disampaikan oleh media terlebih dahulu diterima, ditafsirkan, dan diolah oleh individu-individu tertentu yang memiliki pengaruh sosial lebih besar dalam satu komunitas yang dikenal sebagai pemimpin opini atau opinion leaders. Kemudian, para pemimpin opini ini menjadi perantara atau jembatan antara media dan khalayak luas. Mereka meneruskan informasi yang telah mereka serap dari media kepada orang-orang di sekitarnya. Namun, dengan penambahan interpretasi atau penyesuaian atau bahkan perubahan makna sesuai dengan sudut pandang mereka. Dengan demikian, pengaruh yang akhirnya sampai kepada audiens bukanlah hasil langsung dari terpaan media massa, melainkan melalui proses penyampaian ulang oleh pihak lain yang memiliki otoritas sosial atau kepercayaan komunitas tertentu. Bagaimana penjelasan tadi? Cukup informatif kan? Berikutnya kita akan memberikan salah satu contoh model komunikasi massa menggunakan analogi. Sebelum itu mari kita mencari berita atau isu yang sedang hangat dibicarakan. Dari berita tersebut, kita dapat mengambil contoh berita tentang kebijakan tarif impor oleh Presiden Donald Trump. Model Laswell dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana media menyampaikan kebijakan tarif impor oleh Donald Trump. Model Laswell terdiri dari 5 komponen utama, yaitu who, says what, in which channel, to whom, with what effect. Dalam konteks kebijakan tarif impor yang diterapkan oleh Presiden Donald Trump, model Laswell sangat tepat digunakan untuk menelusuri bagaimana informasi tentang kebijakan tersebut dikonstruksi, disebarluaskan, dan diterima oleh berbagai pihak. Mari kita telaah lebih lanjut masing-masing komponen dalam kasus ini. 1. Who atau siapa yang menyebarkan berita tersebut. Misalnya media massa seperti CNN, Fox News, atau The New York Times. 2.
2. Sesuat atau pesan yang disampaikan. Misalnya pemotongan pajak, perang dagang dengan Cina, atau insentif bagi perusahaan dalam negeri. 3. In which channel atau media untuk menyampaikan pesan. Misalnya seperti televisi, portal berita online, media sosial, atau surat kabar. 4. To whom atau siapa yang menerima informasi. Misalnya masyarakat umum di Amerika Serikat dan dunia internasional, termasuk pelaku ekonomi dan investor. 5. With what effect atau dampak yang terjadi pada komunikan. Misalnya masyarakat bisa menjadi pro atau kontra terhadap kebijakan Trump, seperti pasar saham bisa naik atau turun tergantung interpretasi. Bisa juga terjadi perubahan perilaku ekonomi seperti peningkatan investasi atau boikot konsumen. Dengan demikian, model Laswell membantu kita memetakan alur komunikasi massa secara sistematis dan memahami dampak dari pesan yang disampaikan, termasuk dalam konteks ekonomi dan politik. Jadi kesimpulan dari video ini adalah komunikasi massa di era digital mengalami perubahan signifikan akibat kemajuan teknologi seperti internet dan media sosial. Komunikasi kini berlangsung lebih cepat, luas, interaktif, dan personal, di mana masyarakat tidak hanya menjadi penerima pesan tetapi juga pembuat konten. Meskipun memudahkan penyebaran informasi, era ini juga menghadirkan masalah seperti hoax, disinformasi, pelanggaran privasi, polarisasi sosial, dan overload informasi. Berbagai model komunikasi massa seperti Aristoteles, Laswell, aliran 2 tahap, dan teori dependensi membantu menjelaskan dinamika hubungan antara media, pesan, dan audiens. Oleh sebab itu, kemampuan literasi digital sangat dibutuhkan agar masyarakat dapat menilai informasi secara kritis, menerapkan etika komunikasi, dan berkontribusi secara bertanggung jawab di dunia digital. Terima kasih sudah menyimak video kami. Semoga isinya bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi. Jangan lupa share jika kalian merasa video ini berguna. Sampai jumpa!